Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa imamil muttaqin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma fassalli wa sallim ala sayyidina Muhammad miftah babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa la haula wa la quwwata illa billah. Al-faslu tsani fi bayani huquqi zawji al-wajibati ala zawjati wa hiya ta'atu zawji fi ghairi ma'siyatin wa husnul mu'asyarati wa taslimu nafsiha ilaihi wa mulazamatul baiti wa siyanatu nafsiha min an tuti'a firashahu ghairahu wal ihtijabu an ru'yati ajnabiyyin li syai'in min badaniha walau wajhiha wa kaffaiha idin nadaru ilaihima haramun walau ma'antifa'i syahwati wa fitnati wa tarku mutalabatiha lahu bima fawqal hajati walau alimat qudratahu alaihi wa ta'affufuha an tanawuli ma yaksibuhu minal malil haram wa adamu kidbiha ala haidiha wujudan wa inqita'an. Al-faslu tsalits fi bayani fadli salatil mar'ati fi baitiha wa fi annaha ay salatul mar'ati fi baitiha afdalu min salatiha ma'an nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala sallallahu alaihi wasallam aqrabu ma takunul mar'atu min wajhi rabbiha idza kanat fi qa'ri baitiha wa inna salataha fi sahni dariha afdalu min salatiha fil masjidi wa salataha fi baitiha afdalu min salatiha fi sahni dariha wa salataha fi mukhda'iha afdalu min salatiha fi baitiha wal mukhda'u bi dhammil mimi baitun fi baitin wa dhalika li sitri. Al faslu rabi fi bayani hurmati nadharir rajuli ila nisa'il ajnabiyyati wal aksi ay nadharahunna ilaihi fama yahrumu ru'yatuhu 'ala ar-rajuli yahrumu ru'yatuhu 'ala al-mar'ati minhu wal murahiqu fi dhalika kar-rajuli fayazamu waliyuhu man'uhu minan nadhari ila al-ajnabiyyati wa yazamuha al-ihtijabu minhu wa kal mar'ati bidzalika al-amradu al-jamilul wajhi kadza fi nihayati li Syekh Muhammad al-Misri wa fi ma waqa'a fihi ay an-nadhar min az-zajri ay al-man'i min al-kitab wal ahadits. Alhamdulillah, segala puji kembali dan selalu terhatur kehadirat Allah yang masih memanjangkan umur kita seberataan dan melimpahkan kesehatan sehingga diperjumpakan lagi di majelis ilmu dalam kajian kitab Uqudul Lujain fi Huquqiz Zawjain. Kajian kitab seputar tentang hak-hak suami istri atau ajaran Islami dalam berumah tangga. Pertemuan terakhir kita sudah membaca bahwasanya kitab Uqudul Lujain ini terdiri atas beberapa fasal atau bab pembahasan. Bab pertama kena akan kita baca seputar keterangan-keterangan hak-hak yang wajib ditunaikan suami terhadap istri. Bab kedua, hak-hak yang wajib ditunaikan istri terhadap suami.
Bab yang ketiga akan mengupas tentang keutamaan sholatnya seorang wanita dalam rumahnya. Dan bab yang keempat, bab seputar haramnya melihat laki-laki kepada perempuan yang ajnabi, dan begitu pula sebaliknya, serta ancaman-ancaman di balik pandangan yang haram. Pertemuan terakhir kita juga sudah mendengar tentang kewajiban-kewajiban suami terhadap istri. Apa aja yang wajib bagi suami terhadap istrinya? Pertama, semalam menggaulinya dengan baik. Yang kedua, menafkahi bini. Ketiga, memberi mahar. Keempat, membagi waktu dan harta apabila berisi istri lebih dari satu. Yang kelima, mengajarkan kepada istri ilmu-ilmu agama seputar hal yang fardu, begitu pula yang sunnah, walaupun bukan yang ditekankan kesunahannya, dan mengajarkan kepadanya seputar tentang aturan syariat mengenai darah haid atau tamu bulanan. Begitu pula melajari istri kewajiban bahwa inya wajib taat pada suami. Selanjutnya al-faslu tsani yang akan dikupas rinci karena di kitab ini, bab kedua, fi bayani huquqi zauj al-wajibah ala zaujah. Hak-hak yang wajib dijalankan istri terhadap suaminya. Hak-hak yang wajib dijalankan istri terhadap suami. Kewajiban-kewajiban istri singkatnya. Wahya ta'atu zauji fi ghairi maksiatin. Yang pertama, kewajiban seorang istri terhadap suami itu yang pertama, ta'atu zauji fi ghairi maksiatin. Mentaati suami di luar daripada kemaksiatan. Mentaati sasuruhan laki selama sasuruhan laki itu bukan maksiat, itu wajib. Kedua, husnul muasyarati. Kewajiban istri terhadap suami yang kedua, menggauli suami dengan baik. Berakhlak yang baik terhadap suami, terhadap laki. Tutur kata percantik. Mengiau dengan kiauan atau panggilan yang bagus, jangan kasar. Berdandan dengan nyaman dipandang suami dan yang lain. Yang ketiga, kewajiban istri terhadap suami, taslimu nafsiha ilaihi, berserah diri kepada suami. Dalam arti berserah diri, kadang menghalang-halangi suami untuk menikmati tubuhnya. Nah itu. Kadang menghalang-halangi suami untuk menikmati tubuhnya, tubuh si istri. Bahkan menawarkan lebih dahulu pada suami sebelum dipinta. Itu lebih baik lagi. Wah, tak kurihing lakian. Kewajiban istri terhadap suami yang ketiga, taslimu nafsiha ilaihi, menyerahkan dirinya terhadap suami seutuhnya. Artinya membuka peluang terus, ulun terserah pianah gitu. Adalah nangga itu di harapan. Tapi memang aturan syariat seharusnya kayak itu. Istri itu wajib menyerahkan dirinya kepada suami. Cuma
karena pian sebagai suami sudah tahu juga kewajiban pian terhadap istri berbuat baik terhadap inya, husnul isyrah, maka pian jangan juga semena-mena sebagai suami. Suami menuntut, ikam wajib menyerahkan diri padaku, lalu tiap waktu lapah. Kada tahu istri lagi uyo, imbah batatapas, 2 baskom, hendak minta jatah, tuh suami nang ada tapi pemahaman. Memang wajib bagi istri menyerahkan diri pada suami kapanpun, kecuali dalam keadaan haid. Kalau dalam keadaan haid atau nifas, itu kada boleh di antara bagian organ intim itu. Tamattu atau menikmatinya, di luar itu boleh. Suami pun harus tahu diri, jangan menuntut hak tanpa melihat situasi dan kondisi. Kita pun harus bergaul dengan baik terhadap istri. Yang keempat, kewajiban istri terhadap suami, mulazamatul bait. Berdiam diri dalam rumah, jangan keluar rumah kecuali dengan izin suami, atau memang sudah tahu suami membulihakan aja ia keluar pada rumah. Ini kewajiban istri lah. Mulazamatul bait, berdiam diri di rumah. Kada keluar rumah kecuali dengan izin suami, atau inya memang tahu suaminya membulihakan aja. Atau suaminya pernah berucap, kapanpun pian dingai hendak keluar silahkan aja, asal jangan jauh banar contohnya. Nah itu izin mutlak kan, tapi ada catatan jangan jauh banar. Jangan ketika dapat izin kayak itu lalu tulaknya jauh kamar bahan mulai duhat jauh. Itu yang keempat tadi. Yang kelima, siyanatu nafsiha min antuti'a firasyahu ghairahu. Kewajiban istri terhadap suami yang kelima, menjaga dirinya dari tidak mempersilahkan orang lain untuk merebahi kasur suami. Menjaga diri agar tidak ada orang lain merebahi kasur suami. Artinya menjaga dirinya, kada boleh dirinya dinikmati oleh orang lain yang bukan suaminya. Nah itu penting tuh. Jangan ketika pian sudah balaki masih miang. Nah itu gawatnya tuh. Sudah bisi suami, balaki sudah masih. Contohnya bejajak, paham bejajak lah. Artinya membuka diri, siapapun yang mau menusuk perasaannya agar sayang padanya silahkan. Sudah balaki tapi mengijipi lakian lain. Nah, itu. Mengijipi, paham ya kalau? Kada boleh itu. Kewajiban istri menjaga diri agar tidak direbahi kasur suaminya oleh orang lain. Itu kelima. Yang keenam, al-ihtijabu an ru'yati ajnabiyyin li syai'in min badaniha walau wajhiha wa kaffaiha. Kewajiban istri terhadap suami yang keenam, menutup diri agar tidak dilihat laki-laki lain, menutup diri, mencakup badannya, wajahnya dan kedua tangannya agar tidak dilihat laki-laki lain yang bukan mahram, yang ajnabi. Nah, ini kewajiban istri yang keenam, apa? Menutup auratnya di hadapan lakian lain. Bahkan pendapat yang dipakai ulama, walau wajah dan kedua tangan. Tapi ada karena pembahasan bahwa wajah dan kedua tangan itu khilaf. Wajib istri itu kewajiban yang keenam, menutup badannya
auratnya, rambutnya, dan bagian tubuhnya yang indah, aset-aset kewanitaannya dari pandangan laki-laki yang bukan mahramnya. Nah, ini kewajiban. Tapi yang jadi masalah kadang akhir zaman nang laki nang membulihakan. Nang laki beristilah menungkarakan bini baju nang handap. Tulak ke acara pengantenan menampayakan aset kewanitaan bininya seorang. Niat laki supaya nang lain tahu biniku bungas dan cantik. Oh, bahlul lakian gitu. Tuh kada pintar lakian gitu, dayuth, kada ada cemburu ketika wanitanya dilihat laki-laki bukan mahram. Ini gawat akhir zaman. Kadang suaminya nang kada menagur, melihatakan, bahkan menungkarakan pakaian dan kekurangan kain. Dilihatakan bini itu memakai contoh rok mini, kada berjilbab, baju tangan handap, belahan dada kelihatan seperempat. Kemudian lagi ditukarakan make up dan sebagainya. Akhirnya apa? Dibawa ke acara kondangan pengantenan, tujuan yang laki supaya aku membuktikan pada kawan-kawanku aku bisi bini bungas. Ini Bahlul bin Jahil lakian gitu. Itu ada pintar. Makanya pian pulang para perempuan pintar-pintarlah juga ketika dilamar seorang laki-laki. Pelajari dulu orang ini bagaimana dalam keagamaan, paham kada kewajiban inya sebagai suami kayak apa, menjaganya dan sebagainya. Kalau dapat laki nang melihatakan aurat bini nang kayak itu, kasihan biniannya. Bahkan akhir zaman lagi lah terjadi di dunia artis ini. Suami istri ketika menikah zaman dahulu sama-sama jahil. Si artis nang laki jahil, si artis nang istri ini jahil, keduanya jahil. Berjalan rumah tangga berpuluh tahun sampai beranakan, nang istri ini taubat hijrah, menutup jilbab rapi, auratnya ditutup. Nang suami nakal, merasa risih ketika bininya sudah mulai menutup aurat, lalu cerai. Ini berarti otak suami kada beres. Merasa risih ketika istrinya sudah mulai menutup hijab. Kehendaknya nang bini itu membuka aja kecantikannya di hadapan orang banyak. Ini kada beres otak nang laki ini. Kada beres. Terjadi kasus-kasus itu di dunia nyata tuh nah. Suaminya nang kada beres. Itu yang keenam tadi, wajib bagi istri menutup auratnya di hadapan laki-laki lain yang bukan mahramnya. Idzin nadharu ilaihima haramun walau ma'antifa'i syahwati wal fitnati. Karena memandang kepada wajah dan kedua tangan itu haram walaupun tidak dengan syahwat ataupun tidak dibarengi dengan fitnah. Yang ketujuh, kewajiban istri terhadap suami, tarku mutalabatiha lahu bima fawqal hajati walau alimat qudratahu alaih. Nah, didengarkan. Kewajiban ketujuh istri terhadap suami, istri tidak menuntut kepada suami di luar dari kebutuhannya, walaupun si istri tahu suami mampu untuk menambah jam kerjanya. Tidak menuntutnya seorang istri terhadap suami di luar dari kebutuhan, walaupun si istri tahu suami ini mampu untuk menambah lagi jam kerja, mencari duit. Ini kewajiban ketujuh. Bini itu wajib menahan diri menuntut suami agar mencari lagi banyak duit di luar dari kebutuhan. Kalau kebutuhan tuh kewajiban dah, makan, minum, kemudian kebutuhan harian itu kewajiban suami dah, nang standar-standar. Istri kada boleh menuntut lebih.
Walaupun inya tahu suami ini berpotensi untuk mencari gawian lebih daripada kebutuhan. Inya tahu lakinya ini sehat. Seandainya menambah jam kerja, mencari sampingan, kawa aja. Tahu. Tapi kewajiban istri tetap kada boleh menuntut lebih dari kebutuhan. Ini hak suami, kewajiban istri yang ketujuh. Kada boleh menuntut berlebihan di luar kebutuhan, walau si istri tahu suami mampu untuk bekerja menambah jam lebih gitu. Beda wah inilah istri-istri zaman now kadang betangsa, umah kayak ini jaga kita hari-hari mandai ketia mandai. Nasi kuning, sekali-kali hamburger. Menuntut di luar dari kebutuhan, memaksakan suami itu menggawi hal-hal yang maulah inya uyuh padahal sudah cukup apa yang dinafkahkan oleh suami pada istri. Nah itu kada bujur bini nang itu. Hedon, gaya hidupnya ketinggian guna. Gaya hidup ketinggian, sekali dilihati KTP tempat tanggal lahir desa Walangkir. Wah. Baca rahmin tuh nah, jadi bebinian. Nah ini yang ketujuh, kada menuntut suami agar bekerja lebih padahal inya sudah mencukupi kebutuhannya. Walau si istri tahu suami itu mampu seandainya mau bekerja lebih. Paham? Itu yang ketujuh. Yang kedelapan, kewajiban istri terhadap suami ta'affufuha an tanawuli ma yaksibuhu minal malil haram. Kewajiban kedelapan istri terhadap suami ta'affufuha, menolak pemberian suami dari harta yang haram. Menolak artinya menjaga diri si istri ini agar suami kada menafkahi inya dari kerjaan yang diharamkan Allah. Ini kewajiban ke-8. Istri harus ta'affuf, menjaga dirinya dari menerima, memakan, memakai pemberian suami yang inya tahu itu dari kerjaan yang diharamkan oleh Allah. Artinya sebagai istri itu harus paham bahwa yang haram tetap haram. Wajib baginya menghindari harta haram. Entah zatnya haram atau cara memperolehnya haram, bececuntan dan sebagainya. Si istri itu wajib untuk menolak. Seandainya inya tahu suami ini contoh berjualan khamar, minuman keras. Dapat duit dari penjualan minuman keras. Istri ini tahu. Ketika nang suami hendak memberi duit kepada istri, menolak. Ulun mohon maaf kaai kedua ni menerima duit nang sumbernya dari gawian yang haram. Kedua ni ulun kaai. Nah itu artinya ta'affuf, menjaga diri dari menerima pemberian suami, baik itu bentuknya nafkah atas namanya, inya tolak karena ini sesuatu yang inya tahu haram. Itu kewajiban bagi istri. Artinya beri masukan suami. Mohon maaf bangai atau kaai ulun kedua ini haram, temakan ke daging ulun, masuk ke daging ulun kena ujung-ujungnya neraka, apalagi ulun tukarakan susu gesan anak duit ni kedua ni ulun memakani anak kita yang haram, timbul inya mecal nakal gara-gara memakan meminum yang haram. Nah itu kewajiban lah. Jangan sebagai istri itu apapun yang diberi suami padahal inya tahu itu luput kada bujur haram, terima terus. Bahkan berucap tambahi lagi kaai. Wah. Bahaya nangka itu. Itu kerjasama dalam masuk ke neraka. Kerjasama untuk menggelincirkan diri terjerumus dalam kobaran api neraka. Nangka itu suami istri. Kada beres. Ada juga memang akhir zaman kayak itu nang bini ini kada beurus.
Pokoknya pian harus cari duit baju jinit kah? Atau pian mengambil mencuntan kantal orang kah? Atau pian mencuntan kendaraan kah? Atau kayak apapun caranya, apapun itu, yang penting pian harus memberi ulun duit sekian-sekian. Kita harus sugih kaai. Wah, tuh bekerja sama suami istri untuk masuk neraka ngarannya. Nah, ngaran laki ini kalau sudah kayak itu diucapi bini, akhirnya hantup berait. Makanya peranan penting seorang istri agar suami itu lurus sangat luar biasa. Peranan istri agar nang laki ini bujur-bujur di luar dalam begawi, peranan istri itu nang penting. Kalau nang istri itu memberi masukan kayak itu, pokoknya pian cariakan duit kayak apapun caranya harus kayak ini, rusak nang laki. Apalagi nang biasa tadi glamor. Pokoknya pian paai atau kaai atau bangai, pokoknya pian itu di perusahaan, amun pina ada wasi-wasi kada terpakai, bawa bulik kiloakan. Saya kira ada duit tambahan kita, kau pergi jalanan jar, bah lo nang bini nang gitu. Menyuruhkan laki mencari yang haram. Ingat, kewajiban istri yang kedelapan, istri itu menjaga kehormatan dirinya, menolak pemberian yang haram dari suami. Kalau piannya kayak itu, artinya menolak dengan halus, mohon maaf kak, kadewani ulun menerima karena piani sumbernya dari yang haram, kadewani ulun menerimakan. Itu jadi taguran bagi suami. Ya Allah, salah aku nih, lalunya mencari yang bujur caranya. Nah itu. Yang ke-9 kewajiban istri terhadap suami, adamu kidbiha ala haidhiha wujudan wa inqita'an. Tidak berdusta atas keadaannya masih haid atau sudah suci. Kewajiban istri terhadap suami yang ke-9, tidak berdusta kepada suami tentang keadaannya masih haid ataupun sudah suci atau putus darahnya. Nah, kada boleh istri itu berdusta, ditakuni laki, masih katamu pian ada, masih ka ya padahal bersih dah. Haram nang itu kada boleh. Pernah lah pian gitu. Jangan laki kayak apa nih? Bukakah sudah warung bahasanya kan. Supaya akan kada paham. Kayak apa warung buka kada? Open house ke sudah? Masih nah, belum lagi, ya hadang yang 4 hari aja, padahal sudah. Berdusta gitu. Dosa istri nang itu. Ada boleh. Itu kewajiban istri yang ke-9. Apa? Tidak berbohong, tidak berdusta terhadap suami tentang keadaannya haid atau sudah suci. Kada boleh, jujur. Kalau memang putus darahnya mandi. Jangan pian itu bermain-main dengan hukum Allah. Binian didengarkan. Jangan main-main dengan urusan syariat hukum Allah. Contoh, bulan Ramadan, bulan puasa. Bebinian ketika datang bulan haid, bulan puasa, haram inya puasa. Kada boleh dipaksakan puasa. Tapi kalau sudah putus darahnya, kada keluar lagi, wajib mandi. Puasa langsung. Ini kada 2 hari gin dulu ya. Padahal sudah kada keluar lagi darah. Hadangi 2 hari dulu nah kada apa-apa. 2 hari lagi hanyar mandi, hanyar aku puasa pulang. Nang laki menaku nih sudah bersih kapian, nyaman puasa, bersaur kita berjamaah. Kada kai 2 hari lagi kira-kira aja. Ikam tuh bermain-main dengan hukum Allah. Kalau memang sudah kada keluar darah haid, mandi, malamnya niat, esok puasa langsung. Jangan kayak koler nah, lalu ditutupi alasan koler dengan berdusta, masih ada darahnya ke aja. Menang lakinya nekat, bukanya ada boleh berdusta, main-main biar dengan hukum Allah itu. Nah ini
Ada 9 berarti kewajiban istri terhadap suami. Ada 9. Kewajiban pertama istri terhadap suami yang pertama mentaati suami selama tidak dalam maksiat. Yang kedua husnul muasyarah. Si istri wajib menggauli suami dengan baik. Tutur kata, cara bepandir, cara melayani baik-baik. Yang ketiga taslimu nafsiha ilaihi. Istri wajib menyerahkan diri terhadap suami. Artinya kadang menghalang-halangi suami dalam menikmati tubuhnya. Tapi juga suami harus paham-paham situasi dan kondisi. Yang keempat kewajiban istri terhadap suami mulazamatul bait. Berdiam di rumah, kada keluar rumah kecuali dengan izin suami. Yang kelima siyanatu nafsiha min antuti'a firasyahu ghairahu. Menjaga diri agar kasur suami tidak direbahi oleh orang lain. Artinya menjaga dirinya agar tidak dinikmati oleh orang lain. Bahasa ringkasnya kalau sudah pian balaki jangan miang terhadap laki-laki lain. Jangan pian membuka peluang laki-laki lain menaruh perasaan lawan pian padahal pian sudah balaki. Yang keenam al-ihtijabu an ru'yati ajnabi li syai'in min badaniha. Kewajiban istri yang keenam harus menutup auratnya di hadapan laki-laki lain yang bukan mahram. Yang ketujuh tarku mutalabatiha lau bima fawqal haja walau alimat qudratahu alaih. Kada menuntut suami di luar dari kebutuhan walau istri tahu suami mampu menambah jam kerja untuk menambah penghasilan. Kada boleh istri menuntut kalau sudah terpenuhi kebutuhan-kebutuhan wajibnya. Yang kedelapan ta'affufuha an tanawuli ma yaksibuhu minal malil haram. Istri wajib menjaga kehormatan dengan tidak mau menerima pemberian-pemberian suami yang bersumber dari yang haram. Artinya yang kedelapan kewajiban istri setidaknya memberi masukan pada suami, tolong kak jangan nafkahi ulun dengan yang haram. Jangan nafkahi ulun dan anak-anak kita ini dengan makanan, minuman atau duit yang sumbernya yang haram. Itu kewajiban istri yang kedelapan. Sehingga suami pun stabil dalam hal yang halal ketika mencarikan nafkah. Karena besaran pengaruh istri terhadap suami itu untuk hal yang haram ganal. Kalau istrinya memberi masukan asal-asalan, jangan heran suaminya menggawi yang haram di luar rumah. Yang kesembilan yang terakhir ada mukidbiha ala haidiha wujudan wangkitaan. Istri tidak boleh berdusta mengenai tamu bulanannya. Kewajiban istri kesembilan, istri tidak boleh berdusta mengenai ada atau tidaknya tamu bulanan. Kalau memang sudah suci, bapada suci. Kalau memang masih haid, bapada haid. Jangan juga ketika masih haid, bapada suci. Gara-gara biniannya nang miang. Jangan dua. Bah sudah terjadi, napa nih jalaki? Nah, itu jadi menggawi dalam keadaan haid, dosa juga. Nah, nang bujangan kurihing-kurihing ya. Inilah ilmunya. Jadi pian tahu tuh nah. Itu 9 kewajiban istri terhadap suami. Al-faslu tsalits fi bayan fadli salatil mar'a fi baitiha wa fi annaha ay salatu mar'a fi baitiha afdal min salatiha ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam wallahu a'lam. Kita lanjutkan insyaallah di pertemuan selanjutnya.